Ramalan seniman terbukti, revitalisasi Taman Ismail Marzuki malah bikin hancur. Gerak cepat PJ Heru usut dugaan kong kali kong revitalisasi tim. Jakpro era Anies malah petaka untuk Jakarta. Gubernur nggak pernah mau menganggap mereka, nggak pernah diajak bicara sama sekali. Dan tahu-tahu ketika kita menolak revitalisasi yang belum dibicarakan itu, dia udah hancurkan gedung-gedung. Semua dihancurin jadi puing-puing. Pokoknya selama orang berpolitik itu masih menggunakan politik identitas, ke depan yang seperti ini akan terus terjadi. Pasti. Dan kayaknya orang-orang bodoh yang kepengen jadi pemimpin itu masih menggunakan praktik-praktik seperti itu. Politik identitas itu jahat. Kita ingin tahu detail masalahnya sesungguhnya apa. Jadi moratorium ini kita dorong dengan cara kita secepatnya akan memanggil saudara gubernur, Mas Anies Baswedan, DPRD, DKI, dan Jakpro. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal barengan JJ. Seperti dilansir tribunjakarta.com, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bereaksi soal BUMD PT Jakarta Propertindo atau Jakpro yang terbukti melakukan kong kali kong dalam proses tender proyek revitalisasi dari Taman Ismail Marzuki atau tim tahap 3. Adapun proyek revitalisasi tim tersebut dijalankan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. PJ Heru pun menyebut masalah Jakpro ini bakal dibahas lebih lanjut di internal Pemprov DKI Jakarta. Kata PJ Heru pada Kamis 20 Juli, nanti akan dibahas di internal kami ya. Ketiga perusahaan itu terbukti bersalah dalam perkara nomor 17/KPPU/L/2022 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengadaan pekerjaan proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki atau tim tahap 3. Orang nomor 1 di DKI Jakarta ini pun mengaku bakal memanggil jajaran direksi Jakpro terkait kasus revitalisasi tim ini. Evaluasi menyeluruh pun akan dilakukan guna memastikan tidak ada lagi kasus persekongkolan jahat seperti itu di kemudian hari. Sebelumnya, KPPU memutuskan PT Jakpro terbukti bersalah dalam kasus persekongkolan proyek revitalisasi tim tahap 3 yang dilakukan di era Gubernur Anies. BUMD itu terbukti bersekongkol dengan dua perusahaan lain, yaitu PT Pembangunan Perumahan Persero dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Ketiga perusahaan ini diputus KPPU bersalah atas tudingan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Atas pelanggaran tersebut, PT Pembangunan Perumahan dijatuhi denda 16,8 miliar rupiah dan denda 11,2 miliar rupiah diberikan kepada PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Sedangkan PT Jakpro tidak dikenakan denda dan hanya diminta tidak melakukan tindakan diskriminatif dan atau segala bentuk persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang. Majelis Komisi pun memerintahkan ketiga perusahaan itu untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Khusus untuk PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan PT Pembangunan Perumahan diwajibkan menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda kepada KPPU. Sebagai informasi, perkara ini berasal dari laporan publik terkait dengan dugaan persekongkolan tender pada proyek revitalisasi tim tahap 3 untuk pekerjaan interior bangunan. Dugaan persekongkolan muncul setelah pada 2021 lalu, Jakpro melakukan pembatalan tender tanpa didasari justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Jakpro pun disinyalir memfasilitasi kedua perusahaan itu agar menjadi pemenang tender yang dilakukan ulang. Gerak cepat yang dilakukan PJ Heru dalam merespon adanya kong kali kong dalam pelaksanaan tender proyek revitalisasi yang melibatkan PT Jakpro akan menjadi langkah baru bagi kebaikan PT Jakpro. Di awal-awal revitalisasi tim oleh Anies memang sudah mengundang polemik karena tidak dilibatkannya seniman dalam proyek ini, asal gusur saja. Revitalisasi seolah-olah menghilangkan jiwa dari semangat tim yang dibangun pada 1968 oleh Gubernur Ali Sadikin tersebut. Tim
memang sudah menjadi bangunan megah dan modern, tapi apakah itu mempunyai jiwa di dalamnya atau sekedar bangunan saja? Mengingat mall dan bangunan mewah sudah cukup banyak di Jakarta. Padahal inti dari seni itu ya murni seni, bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan semata. Bukan sisi komersial saja, itu yang membedakan teater dan dunia hiburan mainstream. Tapi Anies tidak demikian. Anies tidak mengerti seni, yang ia tahu hanya kepentingan pribadinya dan menghancurkan wadah para seniman. Ujung-ujungnya yang turun tangan mengurusi adalah Presiden Jokowi. Miris memang karena Anies seolah menganggap tim hanya menjadi beban Pemprov DKI selama ini, dan itu sebabnya sekarang mesti dialihfungsikan menjadi pohon duit. Gila sih. Ironis memang karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tahu menghargai sejarah dan budayanya. Kita yang ada sekarang ini adalah perjalanan dari sejarah. Menyedihkan banget, menyeramkan jika kemudian seorang Anies Baswedan melupakan sejarah dan mengukur budaya dari uang. Gak heran jika nantinya harga dirinya pun bisa dibeli dengan uang, karena memang uang itulah yang menjadi takaran dirinya. Benar-benar miris. Bagaimana menurut Anda? Modiar terbongkar, PJ Heru bangkitkan kembali sistem e-budgeting ala Ahok yang ditutup Anies. DPRD DKI bongkar selama Anies menjabat, akses ditutup total biar bisa bebas garong anggaran. Ingat lem Ibon 80 miliar? Ini adalah keteledoran atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan tuh. Kenapa ya? Karena sistemnya bebas gitu. Tapi bila nanti di-upgrade kita akan bisa melakukan pengecekan itu. Tahu mereka kalau dia mau password kita kasih tahu untuk DPRD, kalau dia mau bantu lock. Kan pengawasan kan ada di DPRD. Setelah anggaran selesai ada pengawasan. DPRD begitu dilaporin masyarakat, kita buka nih buat umum nanti. Semua orang bisa periksa semua sampai ke bawah, sampai harga komputer sekian berapa. Nah itu anggota DPRD dilaporin, dia bisa minta sama kita, dia juga bisa suruh stafnya langsung kunci. Begitu di lock, SKPD itu nggak bisa main. Nanti SKPD harus cari tahu siapa yang ngunci ya. Oh dari DPRD yang ngunci. Dia akan dipanggil DPRD itu, atau dia menghadap, atau saya yang ngunci, sekda yang ngunci. DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengambil tanggung jawab dan bukan menyalahkan bawahan. Kami menyesalkan adanya peristiwa di mana dua kepala dinas itu mundur dari jabatannya. Kami berpandangan bahwa Gubernur Anies Baswedan ini pada akhirnya adalah seorang pejabat yang dipilih melalui pilkada dan memiliki tanggung jawab politik. Wewenang Gubernur Anies Baswedan ini begitu besar dan beliau suka tidak suka adalah pimpinan tertinggi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dilansir dari tribunjakarta.com, PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengaku bakal segera menindaklanjuti protes anggota DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto yang menyoroti soal keterbukaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DKI Jakarta dalam rapat paripurna yang digelar siang tadi. Ia pun menganggap wajar protes yang disampaikan pejabat legislatif dari fraksi PAN tersebut. Sebagai informasi, situs pemantauan penyusunan APBD dalam sistem e-budgeting sebelumnya dapat diakses oleh publik. Sistem e-budgeting itu diluncurkan pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, BTP alias Ahok. Sistem ini pun sempat membuat heboh masyarakat pada tahun 2019 lalu saat terungkap pagu anggaran pengadaan lem Ibon senilai 82,8 miliar rupiah dan ballpoint sebesar 123 miliar rupiah dalam rencana KUA PPAS DKI Jakarta tahun 2020. Akibat masalah itu, Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jakarta memutuskan untuk menutup akses pemantauan e-budgeting. Kala itu Anies berdalih ingin memperbaiki sistem penganggaran warisan Ahok tersebut. Namun nyatanya, hingga saat ini Anies lengser. Dari 2019, sistem e-budgeting itu masih ditutup dan belum bisa diakses masyarakat. Oleh sebab itu, PJ Heru berjanji bakal segera mempertimbangkan kembali untuk membuka lagi sistem e-budgeting untuk umum. Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PAN Bambang Kusumanto protes lantaran merasa menjadi korban PHP oleh Pemprov Jakarta.
Hal itu dilontarkan Bambang saat menginterupsi rapat paripurna mengenai penyampaian pidato PJ Gubernur Heru tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022. Bambang memprotes selantaran hingga kini DPRD tak juga diberi akses untuk membuka e-planning dan e-budgeting APBD Jakarta. Waduh, jadi ketahuan nih. Ternyata selama ini Anies mengunci semua akses e-planning dan e-budgeting. Kira-kira Anda bisa menebakkan tujuannya untuk apa? Sistem e-budgeting sebenarnya adalah sistem yang menggunakan perangkat komputer dan internet agar lebih aman, tidak mudah diakses oleh siapapun, dan terlacak setiap detail. Ini adalah bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta di masa pemerintahan Basuki Cahayapurnama ketika ia menjabat sebagai gubernurnya. Visi BTP adalah bersih, transparan, dan profesional menjadi salah satu cikal bakal munculnya e-budgeting ini. Sebenarnya, sistem ini sudah lama diwacanakan, namun baru mulai direalisasi pada masa kepemimpinan Jokowi Ahok. Ini adalah bentuk komitmen Pemprov sebagai abdi rakyat. Pengabdi rakyat tentu menggunakan uang dari rakyat secara jujur, transparan, arif, dan bijaksana. Meskipun Ahok harus masuk penjara karena tuduhan yang dianggap terbukti dilakukannya, yaitu penistaan agama, sistem e-budgeting ini tetap berjaya. Nama Ahok kembali tercium harum di Jakarta. Bunga-bunga yang sudah dibuang dan layu, bahkan ada yang dibakar, mulai muncul lagi dalam bentuk spiritual. Roh zaman yang ada pada era Ahok kembali turun lagi, menyikat habis para bajingan-bajingan yang ingin macam-macam dengan uang rakyat. Uang rakyat yang dijaga secara radikal oleh Ahok sempat digoyang. Namun, e-budgeting merupakan sistem yang menyelamatkan uang rakyat. Uang rakyat diselamatkan oleh sistem e-budgeting, maka dapat disimpulkan jika APBD berikutnya sistem penganggaran dengan e-budgeting ini dihapus. Tentu sudah ketahuan kan motivasinya? Lagi-lagi Ahok berhasil menelanjangi setiap motivasi yang sedang berjalan. Bahkan ia mengantisipasi motivasi-motivasi busuk yang akan terjadi. Meletakkan pagar-pagar merupakan kegiatan yang benar-benar mempersulit para bajingan untuk bermain korupsi. Sebenarnya, Ahok tidak sedang mengerjai Anies dengan penerapan sistem e-budgeting yang bisa diakses oleh KPK, melainkan Ahok sedang menawarkan kebudayaan yang jauh lebih terhormat. Uang rakyat adalah milik rakyat, digunakan untuk keperluan rakyat dan di dalam kontrol rakyat. Prinsip demokrasi benar-benar dijalankan oleh Ahok, karena demokrasi ini merupakan sistem negara yang sangat baik untuk era saat ini. Dan benarkan ada yang ketahuan mau akal-akalan dengan anggaran duit rakyat? Sekali lagi saya ingatkan, lem ibon, ballpoint, ATK, dan lain-lain yang jumlahnya sudah tahu kan? Yang tahu-tahu aja ya guys ya. Gas PJ Heru, bangkitkan lagi e-budgeting era Pak Ahok. Hajar bajingan-bajingan garong duit rakyat. Bagaimana menurut Anda?